You took husband away from family? You never learned, don't you? You took my mother away from me. Tapi Oke, ini video lengkapnya yang lebih lengkap dari di waktu di IG Instagram, Mama ya. Lebih pendek, belakangnya saya nggak lihat. Kita kan posting 2 tuh sebenarnya, pertama jadi potongan-potongan, terus keduanya yang lengkap gitu kan. Oke, jadi anaknya bilang, kenapa lo ambil bokap gue dari keluarga? Saya benci kamu banget. Iya, gue benci banget sama lo. Oh ya udah, kenapa lo begitu, kata Jennifer. Kenapa isi I call your dad. Katanya saya telepon bapak kamu ya sekarang gitu. Udah diangkat ring sama Haris. Terus anaknya bilang, "Hi dad, it's me. Gue sama cabai-cabean lo." Pokoknya intinya, kalau sebagai anak saya paham karena pasti emosi banget, Babe. Iya, kita mengerti semua orang pasti punya hati rusak. Tapi saya salut loh sama Jennifer Dunn. Luar biasa. Udah didorong apa masih santai. I call your daddy terus santai. Kalau saya sih pergi lari, malu. Santai gimana? Kan dia mukanya udah nggak ada. Oh nggak ada ya? Oh mukanya ada tapi tebal kayak aspal. Iya. Aduh. Tapi yang aneh itu kan, yang herannya itu mbaknya masih aja atas nama mbak ini yang jualan tuh masih aja tuh gitu. Kayak santai aja nggak ada apa-apa. Mami, nih aku mau tanya, si Mami dapat info dari mana kalau anaknya Haris itu dipukul sama bapaknya sendiri? Iya betul, itu harus penting. Jangan sembarangan loh, Mam. Ini harus. Iya. Oke, jadi gini, lagi rame di Twitter, ada yang DM ke Syafa di akun kedua dia, katanya Syafa dipukul sama ayahnya. Sudah itu, seperti biasa kita kan nggak pernah langsung memposting sesuatu apa-apa. Kita langsung klarifikasi, tanya ke Tante Sarita. Tante Saritanya balesin kok di WhatsApp ada tuh. Oh, jadi, ada. Ini, saya mau tanya. Membenarkan. Waduh. Karena setelah kejadian ini anaknya dipukul atau anaknya dipukul dulu baru terjadi kejadian ini? Setelah kejadian itu. Berarti Jennifer Dunnya lapor. I call your daddy terus langsung lapor ya dasar. Mulut capek-capek. Pasti Jennifer Dan lagi kegirangan tuh gara-gara anaknya Haris dipukul sama bapaknya. Jangan salah. Sewaktu kita udah memberitakan sesuatu atau mengasih tahu sesuatu, kita udah klarifikasi dulu dan dibenarkan sama bundanya. Oke, Mami, ya. Setelah ini kita akan kedatangan dari pihak Pak Haris. Ada yang datang, Babe? Ya, kita akan berbicara langsung dengan Pak Haris dan juga akan ada pengacaranya. Pengacaranya? Ya, jadi kita akan dengar dari versi mereka. Jadi kita harus berimbang. Iya dong, harus. Versi cowok gitu ya, versi cowoknya gitu ya. Kenapa sih selengki gitu ya? Apa? Dari versi laki-lakinya kenapa selingkuh? Ya gitu kan itu belum tentu benar, Mam. Kita harus tanya dulu ya kan. Iya, nggak boleh selingkuh kan nuduh. menurut versi yang beredar dan dari pihak, ya kan. Kita juga harus tanya kalau emang benar kenapa dan emang sebetulnya terjadi ada apa gitu. Betul, alasannya kenapa. Tapi saya lebih tertarik dengan menanyakan bagaimana hubungan antara Sarita dengan Haris ke depannya maunya gimana gitu. Betul. Ya. Oke. Kalau begitu ini hanya eksklusif di Pagi-Pagi Pasti Happy. Dan nanti setelah ini baru dipakai oleh berita-berita lain dan acara lain. Oke. Kita. Ini yang pertama kali. Selalu. Jadi nonton, oke. Kita yang pertama, tetap di Pagi-Pagi Pasti Happy. Iya, balik lagi di Pagi-Pagi Pasti Happy. Insya Allah. Hari ini siapa yang datang? Iya. Mbak Popi baru datang. Ya. Oke. Kemarin Mbak Pop. bukan ada. Setelah tanda Berarti ada tangan sesuatu yang kontrak. heboh nanti akan terjadi. Oke, tapi sekarang kita putar dulu video tadi Syafa anaknya Pak Haris dan Mbak Sarita yang melabrak Jennifer Dan ya. Jennifer Dan. Pantesan ada dannya, sukanya gadun. Oke, coba menurut Mbak Popi dari video ini apa yang tergambar dari sang anak ya? Oke, kita lihat dulu. Check it out. I hate you so much! Why did you take my mother away from me?
call your daddy now. Call my daddy now. He took them away from my family. You're fucking whore. You're a fucking whore. I never liked you ever. Why? No, you're stupid. You don't have a brain at all. And you're stupid as well. You will never stop searching. The first, second, or whatever, you took husbands away from families. You never learn, don't you? You took my father away from me. My dad, me, and your whore. Anaknya Bapak Ya. Haris lagi nabrak. Ya, dari gambaran tadi itu Jennifer sebenarnya kondisinya udah sangat emosi yang udah sangat overload ya, udah marah banget ya, nggak ditahan banget. Jadi artinya begitu lari, dia lari loh, lari langsung dorong. Berarti Iya, kan iya, iya. kondisinya udah pas mau berangkat lari itu dengan emosi yang memuncak, Iya. gitu. Oke. udah muncak banget, ngedorong. Terus pas lagi si ininya ngomong, dia udah nggak tahan lagi, Jambak. jambak gitu. Oke, tapi pertanyaannya yang ambil video ini siapa ya? Itu kondisinya kalau saya tidak salah informasinya dia pergi dengan teman-temannya. Ya, Oh, jadi ada teman-temannya udah teman-temannya. siap dulu. Mungkin jadi teman-temannya, mungkin juga ada orang di sekitar situ, tapi nggak jelas itu tuh. Karena kan itu video diambil sebelum dia melabrak. Iya, jadi Ya. udah Berarti kayak standby. udah siap-siap. Berarti Nah, teman-teman. terus pada teman-temannya saat logikanya dia ya. telepon ayahnya, tangannya tolak pinggang seperti ini. Oke, Tolak artinya? pinggang seperti ini adalah agresivitas yang sangat tinggi. Oke. Gitu. Jadi artinya dia ada kemarahan yang udah luar biasa dengan ayahnya dan orang yang di depan dia, gitu loh. Tapi dia pura-pura santai. Dia nggak pura-pura santai lagi udah. Udah nggak pura-pura santai lagi. Lah, kok ngomong lu cerewet? Orang petulak pinggang kayak begini nih. Nih. Ya, ini kan saya nyontoin nih. Ya, nyontoin. ini adalah biasanya powerful, Powerful. gitu kan. Orangnya yang menguasai, itu nggak menguasai keadaan, situasi. Menguasai suami orang gitu. Oh, Dia iya. merasa di atas ya, menang ya. Oh, enggak, saya Sama cuma satu tanya. lagi tadi kan dia dua tangan ya. Berarti Iya, di situ pas dengerin ayah yang ditelepon ayahnya kayak, ayo telepon, saya akan ngomong gitu. Saya loh. pikir Hey Power dad, Ranger tadi. it's Ya. me gitu ya. It's me with your Oke. heart. Ya, with your cabe-cabean. Yes, Ya, gitu ya, kan. ya. Oke. Artinya emosi udah memuncak, udah nggak Iya, tahan iya. lagi. Tapi gue bingung sama Jennifer Dan dari dulu maunya gadun mulu, nggak bisa kerja apa. Lu kan cantik, kerja dong jadi artis kayak apa kek. Nggak. Kenapa harus sama laki orang mulu? Iya sih emang kalau sama laki orang duitnya gampang. Semua orang itu ya melakukan sesuatu kan jangan dilihat dari kacamata kita doang. Betul. Pasti ada reasonnya Dan kenapa. Ada reasonnya. orang lain itu kadang-kadang nggak sadar dia melakukan Reasonnya apa. itu dia pengen beli barang-barang branded. Dia nggak mau Itu hidup kan susah. menurut lo, ya Dia nggak kan? mau. Kok menurut gue? Hah? Itu kan menurut ya kan? cabe-cabean yang ada di Ah. Indonesia ini tuh seperti Oke. itu. Oke, ya. Sekarang kita akan undang saja dulu yang sebelum kita bicara dengan Pak Harisnya. Iya. Kita akan undang dulu pengacaranya. Pengacaranya Pak Haris ini Iya, ya. oke. Kita lihat tuh ini eksklusif. Biasa nih. Pertama Kok kali bisa selama ini kan menghadirkan ya. selama ini kan pihak-pihak lain hanya bisa Dari mengundang sudut dari pandang pihak yang satu. tante. Kita juga besok akan datang. Oke. Tante Sarita juga Jadi besok akan datang berimbang, sini. ini keren banget. Acara nih paling program. berimbang di sini. Karena nggak Paling satu sisi eksklusif. aja, dua sisi ya. Cepat. Kalau gitu langsung aja Bapak ya. Ya. Undang ini pengacaranya. Gak heran kalau setiap acara kita di depan tuh puluhan infotainment udah nunggu. Iya. Hanya acara kita aja. udah. Iya. Infotainment nunggu bagus, tapi Papi infotainment ini- nggak ada info, nggak Papi pernah ini interview. kenapa sih? Oke, dari ya udah. tadi? Kita akan langsung saja ya. Ya, undang saja. Inilah dia Pak Firman Chandra. Pengacaranya Pak Haris. Halo. Apa kabar, Pak? Baik. Selamat pagi. Bapak. Pagi, Oke. apa kabar? Silakan Bapak duduk. Oke. Pak. Ini namanya kucur, Pak. Kursi curhat. Jadi Bapak tidak boleh berbohong di sini. Ya. Oke. Pertanyaan pertama, kalau Pak Firman ini posisinya sebagai pengacara Pak Haris, apa teman, sahabat, apa gimana? Saya double. Double. Jadi saya lawyernya Pak Haris juga. Pengacaranya Pak Haris. Kebetulan kami teman lama. Teman lama. Kita sahabat lama.
Jadi sama-sama kita di Sport Car Club. Kebetulan kami ini Sport Car Club. Betul. Kita penggemar mobil 2 pintu semua. Aduh Pak. Salaman sama saya Pak. Aduh Pak, salaman deh. Niki kenapa salaman tadi? Saya juga suka mobil 2 pintu Pak. Ya. Pak, nanti bilang Pak Haris dong, aku beliin mobil. Oke. Kamu kan udah punya. Oke, pertama adalah sahabat, kedua adalah sebagai lawyer Aku belum juga. punya. Oke. Iya, pertanyaan saya, Mbak Sarita atau istri dari Pak Haris sering menceritakan adanya hubungan spesial suaminya atau Pak Haris dengan wanita lain. Ini sebetulnya yang terjadi gimana, Pak? Kita coba lihat situasi dulu. Iya. Lihat existing condition dulu bahwa Mas Haris suami yang bertanggung jawab. Oke, Mas Haris suami yang bertanggung jawab. Oke. Kemudian Mbak Sarita adalah istri yang bertanggung jawab. Mereka dua-duanya saling mencintai. Mereka bersyukur karena memiliki anak yang hebat. 4 anak yang hebat. Anak yang cantik. Kemudian anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Iya. Dan mereka menginginkan kedua-duanya kalau bisa utuh kembali. Mereka berdua menginginkan semua anak-anaknya itu menginginkan Mas Haris dengan Mbak Sarita utuh kembali. Oke. Kemudian dalam satu perjalanan ada takdir yang menentukan akhirnya Mas Haris bertemu dengan seseorang. Oke. Dan kita nggak bisa pungkiri bahwa ada satu kejadian yang mungkin di media sudah muncul semuanya. Ya, tapi selama ini kan kita hanya mendengar dari pihak Mbak Sarita, ya kan? Betul. Dan ini kalau menurut saya tidak berimbang. Karena apa? Justru ini mempertontonkan satu kekerasan dalam sebuah rumah tangga dan dilihat oleh publik. Karena apa? Mas Haris sampai sekarang itu masih mencintai Mbak Sarita. Mas Haris masih mencintai Mbak Sarita. Tapi kan yang ngelabrak itu anaknya Pak, bukan Mbak ini Saritanya. yang coba saya coba edukasi ya, bahwa ada kekerasan yang dipublikasikan. Iya. Dan itu selayaknya tidak patut masyarakat, orang tua, bahkan anak-anak melihat. Dan kenapa anak di bawah umur melabrak seseorang yang mungkin kita nggak tahu kesalahannya apa. Kita tapi harus kan lihat video dari yang semua pertama perspektif kan. di hotel yang ada di Makassar itu kan sudah tersebar dulu Jennifer dan sama Pak Haris. Otomatis sebagai anak pasti ada emosi yang terpendam. Kok bapak gue direbut sama perempuan kayak gitu sih? Ketemu di mall, ya digituin pastinya. Kalau saya jadi anaknya Pak Haris, Dan juga Bapak Firman kan tadi bilang Pak Haris sangat mencintai istrinya. Kalau menurut saya kalau masih mencintai istrinya nggak boleh menyakiti istrinya tuh. Ya itu kan dari kacamata. Dari kacamata saya. Mungkin begini. Gimana Pak? Secara hukum itu harus semuanya fakta. Harus semuanya fakta. Oke. Pertama, katakanlah tadi di Makassar ada fotonya Mas Haris. Video. Atau video. Pertanyaannya, apakah betul itu Mas Haris? Betul. Oke, satu, apakah betul Mas Haris? Kemudian harus ada pengakuan dari salah satu pihaknya. Apakah yang memvideokan itu yakin bahwa itu adalah Mas Haris? Nah, sekarang kita tanya sama Lambe Tura yang harus bertanggung jawab. Dan kenal nggak beliau dengan Mas Haris secara pribadi? Tapi itu lagi breakfast Pak di hotel. Ya makanya kita coba langsung Oke, tanya ini aja kita sama juga harus Lambe. minta pertanggungjawaban Lambe Tura juga berarti. Halo Mam. Oke. Mami. Halo. Mami yang terlebih dahulu memposting foto antara yang diduga Pak Haris dengan Jennifer Dun apa Dan sudah sih? Dun, ya. Kak Jennifer Gadun. Ya. Oke. Oke, ada yang ingin ditanyakan dengan Lambe Tura? Mama Lambe, apakah yakin bahwa yang ada di Makassar tersebut Mas Haris dan Mbak JJ? Dan apa buktinya? Kalau dari narasumber
Sarita, karena foto Pak Haris ini kan udah nyebar di media sosial di mana-mana. Dia yang bersangkutan itu sangat amat yakin bahwa yang di foto tersebut itu memang Bapak Haris. Dan setelah itu Bunda Saritanya juga mengakui bahwa itu Pak Haris, bahwa itu suami dari beliau. Itu beliau nggak berapa lama setelah kita posting, beliau yang membuat pengakuan. Karena kita lebih bertanya ini siapa. Tapi sebenarnya memang yang mengambil foto tersebut sangat amat yakin karena wajah Pak Haris ini udah banyak tersebar di media sosial ya, di mana-mana, di portal juga ada gitu. Kemudian cuman masalahnya kan nggak mungkin kita langsung datang ke mukanya, kita cekrek-cekrek itu kan nggak mungkin gitu kan. Jadi memang fotonya kita ambil memang dari jauh. Gimana Pak? Iya, kalau dari pengakuannya beliau, Mas Haris, Pak Haris ya. Artinya apa yang dilihat oleh Mama atau Lambetura itu tidak 100% benar. Apa yang tidak benarnya di mana? Karena memang lagi ada kegiatan di sana dan mungkin bisa jadi bukan Mas Haris yang ada di sana. Karena dari pengakuannya itu bukan saya. Dari pengakuan ke saya. Tapi kok Jennifer Dunn tahu nomor teleponnya ayah Haris waktu dilabrak. Dapat dari mana tuh Pak? Call your dad. Itu dapat dari mana nomor teleponnya Pak Haris? Kalau memang tidak pernah ketemu sama Jennifer yang suka gadun. Boleh. Oke, jadi gini loh. Pembahasan ini sebenarnya ada dari sudut pandang beberapa aspek ya. Satu dari sudut pandang hukum, bicara, dan satu lagi adalah dari sudut pandang dari Mama tadi kan mengatakan bahwa ini adalah ada yang mengirimkan dan dikonfirmasi. Iya. Semuanya itu sebenarnya akan jelas kalau spesifik. Contoh, kalau dari sudut hukum, sejauh tidak ada fakta, itu nggak bisa. Tidak bisa, betul. Tidak bisa. Pernyataan dari Pak Haris sendiri mengatakan kepada pengacaranya bahwa bukan saya. Itu dari sudut hukum. Dari sudut hukum, apa yang membuktikan kalau memang alat itu bukti, ada? Pertama, ada saksi nggak? Ada fakta nggak? Ada A, ada B nggak? Karena dalam hukum itu semua harus dari ada sudut evidence. Hukum, namun dari sudut pandang. Ada orang yang mengirimkan gitu kan video itu. Ada yang mengirimkan foto itu. Orang tersebut melihat secara langsung. Ini memang kalau sejarah hukum harus dipertemukan. Tapi yang menariknya lagi, Mbak Sarita mengatakan bahwa itu benar suaminya. Itu harus dikonfirmasi dengan jam berapa ia berangkat dari rumah. Naik apa? Pada waktu apa? Detik kapan? Dan lain-lain gitu loh. Ini perspektif ini. Kalau kita ngebahas tentang masalah kok bisa kenal, ini sudut pandang yang berbeda gitu. Sekarang dari menurut Mbak Popi, kalau Mas Chandra, saya panggil Mas Firman. Mas Firman juga sebenarnya belum dapat informasi secara tuntas mengenai hal ini. Dari mana tahu? Karena tadi kan pengakuan dari dia. Jadi sebenarnya kita semua belum dapat konfirmasi yang jelas. Kita setelah ini akan bicara dengan Mas Haris. Nah, itu dia artinya belum dapat konfirmasi yang jelas. Sebenarnya pada menit detik tersebut itu diunggah videonya, di manakah Pak Haris? Itu kalau kita bicara dari sudut pandang hukum ya. Kalau dia mengatakan tadi bilangin, itu bukan saya, karena itu bukan foto saya. Karena dia pengakuannya, kita akan langsung ada evidence nggak? Bukti kalau memang Pak Haris tidak kemana-mana atau di kamar, saya tidak pergi kemana-mana. Sekarang kita akan lihat dulu foto berikut ini, apa nih? Check it out. Ini ada foto. Ini anaknya yang dipukul sama Pak Haris, diapain lo? Oh my god, what? Mirip lo, tapi sama bapak dipukul. No, demi apa? I wish I was there so that I can stop him. Gue bingung bisa apa. Nyokap lo tahu nggak? Jadi ini anaknya curhat sama temennya. Habis dipukul sama bapaknya. Ini foto baru fresh from the oven. Dan ada foto lain? Ini ada juga Tante Syarita. Ini Tante Syarita istrinya Mas Haris ya? Ya, ini beneran Tante kalau Syafa dipukulin sama ayahnya. Kalau benar kita mau naikin infonya. Semalam saya belum pulang pas kejadian. Syafa record voice tapi saya kasih ke lawyer juga. Jangan dulu dinaikin ya. Semalam saya dan Haris berdebat lagi. Jadi ini serius Tante.
Oh, jadi Gitu. memang benar-benar kejadiannya itu terjadi. Itu Cuma kejadian lagi itu make kalau bisa sure. saya sampaikan ya, itu sebuah kejadian yang spontan. Spontan. Jadi kalau sampai memang benar dipukul, Itu artinya benar-benar spontan, tidak artinya tidak oh ini mau di setting, mau di spontan. Kenapa? Iya. Kelihatan banget reaksinya pada saat dia lagi ngomong. Pertama dia hanya teriak, Iya. gitu kan, mengejar, mendorong gitu kan. Oke, waktu Dulu. kejadian di mall ya. dorong. Nah, kemudian pada saat dia ngomong langsung Dijambak. Oke. itu spontannya kelihatan. Nah, sekarang Cuman, Ini ada lagi Oke, satu. kita lihat dulu. Jangan dulu dinaikin ya. Semalam saya dan Haris berdebat yang tadi itu. Jadi ini serius tante. Tapi sudah rame itu tante. Iya seriusan dipukul. Tapi jangan Di-up dulu ya, please. Ya please. Tapi udah rame ya. Intinya nggak mau dinaikin. Tapi ternyata udah naik gitu. Jadi kejadian dipukul itu benar. Mungkin boleh saya tambahkan. Kalau kata aku sih ini adalah emosi anak yang terpendam. Yes. Kecewa karena ayahnya direbut oleh Tadi yang pertanyaannya tua itu. apa benar dipukul atau tidak? Nah, Oke, Sekarang mungkin masa saya sedikit tambahkan. Iya. Iya. Oke. Boleh. Jadi saya tadi malam sampai jam 10:30 ada di PIM. sampai Artinya, jam setengah 11 ada di Pondok Indah Mall. bersama Karena ada rencana bertemu dengan Mas Haris. Mas Haris ya. Dan memang sampai jam 10:30 Mas Haris sama Mbak Sarita ada pertemuan yang saya yakin itu golden time bagi mereka. Oke. Untuk diskusi semua hal-hal yang memang sudah terjadi. Kemudian ini kan terkait dengan Pengakuan dugaan pemukulan di sebuah mall kan. Oke, Kami melihat secara hukum bahwa sebenarnya satu hal itu tidak boleh divideokan. yang memvideokan adalah temannya, diduga temannya dari Kami sebenarnya sudah mendatangi mall tersebut dan CCTV-nya jelas siapa yang memvideokan kejadian tersebut. Jadi Dan sudah ada orangnya ya. sudah ada. Artinya mohon jangan disebarkan lagi karena ini mempertontonkan kekerasan penganiayaan. Kemudian satu lagi yang mengupload, yang mendistribusikan itu sebenarnya sudah masuk ke delik 310 311 Junto Undang-Undang ITE. Berarti Jadi, Lambetura mohon juga maaf, termasuk Lambetura juga. dan berarti Syafa anaknya Mas Haris juga termasuk dong karena dia mendistribusikan juga. Mungkin konteksnya Safa dan Mbak JJ adalah korban. Tapi kan Syafa sendiri yang pertama kali mengupload itu di Instagram. Mengupload Safa dan pertama kakaknya. kali kalau kita Dua-duanya lihat kronologisnya anak bukan Haris Safa. mengupload. Tapi Ya. ada orang lain yang mengupload. Safa hanya mengikuti. Kenapa? Karena mungkin ini sebagai sesuatu yang lucu bagi Safa. Oh enggak Pak, Safa Tapi- dulu yang pertama upload. Tapi saya lihat bahwa Safa masih di bawah umur dan itu adalah korban. Mbak JJ dan Safa adalah korban. Pelakunya adalah orang Oke. yang memvideokan dan Oke. mendistribusikan. Sekarang kita akan langsung terhubung dengan Mas Haris. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Ya, pagi Mas. Pagi Mas Haris Uya-Kuya nih. Ya. Halo Bapak Haris, Nikita Mirzani speaking. Hai semuanya di sana. Halo Pak Haris, Assalamualaikum saya Li, orang Korea lagi cari nafkah di Indonesia, belum punya 2 pintu Pak. Gak penting Li, gak penting. Durasi nih. Oke. Bapak Haris, Oke. Ya. I call you nanti ya. Nikita, oke serius deh. Serius? Ya, serius. Udah. Mas Haris, Ya. sebetulnya saya juga turut prihatin dengan adanya pemberitaan selama beberapa bulan ini berkaitan dengan keluarga Mas Haris ya. Cuman biar bagaimanapun ini harus diklarifikasi karena ini sudah menjadi udah ke area publik ya. Ya betul. Oke. Sekarang sebetulnya Mas Haris yang saya akan tanyakan pertama kali pas saat kemarin beredarnya video bahwa anaknya Mas Haris, Syafa itu melabrak seorang wanita, Jennifer Dunn di sebuah mall. Apa sih yang Mas Haris rasakan apa terhadap itu kan anaknya Mas Haris itu? Jadi gini, ya. Yes. Sebenarnya saya tidak pernah tidak ingin sedikit pun tampil seperti ini. Ya, betul. Ya, tapi karena ada anak saya di dalam pemberitaan ini,
maka kewajiban saya sebagai ayah yang masih punya tanggung jawab kepada semua anak saya wajib mengklarifikasi, lakukan ini, klarifikasi ini. Ya, gimana jadi, Mas Haris? Begini, tanggapan saya terhadap Safa melakukan kegiatan atau apalah itu yang disampaikan, tindakan itu ya. Ini spontanitas. Ya. Saya pahami bahwa Safa mengalami kekecewaan. Saya pahami itu. Makanya saya terpanggil untuk mengklarifikasi ini. Oke, gimana? Yang saya sayangkan ya. Yang saya sayangkan adalah bahwa ini menjadi komunikasi yang harus saya lakukan dengan Safa, akhirnya semua orang ikut mengkomentari ini. Nah, jadi tolonglah ya melalui kesempatan ini beri kesempatan saya untuk memperbaiki ya apa yang saya lakukan ke depan untuk anak-anak saya. Oke. Itu saja. Oke, Bapak Haris, saya mau tanya, misalkan mau berbuat untuk anak-anaknya, tapi saya ini sesuai saya baca aja, memang Bapak Haris memukul anaknya enggak kemarin? Begini, saya punya hak untuk mendidik anak saya. Betul. Ya, mutlak itu kewajiban saya mendidik anak saya. Oke, anak terus? saya itu 14 tahun umurnya. Iya. Ya, alangkah baiknya untuk usia 14 tahun tidak melakukan itu. Ya. Kemudian pertanyaannya, kenapa saya memukul? Saya akui, saya memukul betis kakinya. Betis kakinya saya pukul karena anak saya membentak dan memaki saya. Saya sampaikan, nah, jangan kamu lakukan itu kepada saya. Saya ayah kamu. Tolong ya, saya ingatkan kamu. Allah marah akan ini. Saya pukul betis kakinya. Oke, Itu. nah ini biar dulu. Oke. Ya sudah, itu yang saya sampaikan. Gimana saya kita? betul pukul. Oke, Pak Haris, ini Niki mau tanya ya, maaf sebelumnya, apa benar Bunda Sarita juga dekat dengan pria lain? Astagfirullahaladzim. Ini Niki dapat pertanyaan ini sumbernya dari mana? Begini, Niki Ini ya, saya sampaikan. ada orang, kalau kita kan di sini nggak mungkin asal ngomong, pasti ada info-info yang netizen sudah atau- masuk gitu. Makanya kan harus ditanyain di sini, mumpung ada Pak Harisnya sendiri. Niki, Iya, saya Pak jawab Haris. ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa, wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena itu Allah akan memelihara mereka. Ya, semoga Sarita terdapat pada golongan tersebut. Maka dengan itu menjawab pertanyaan ini haram bagi saya ya menjawab aib pasangan saya. Jangankan surga, wanginya saja diharamkan, maka saya tidak akan membuka itu. Oke, Pak Haris, Kalau Niki dapat cerita itu silahkan cari kebenarannya. Buat saya ini tidak benar. Oke, Pak Haris, jadi ceritanya itu adalah terjadi sebelum Pak Haris bersama Jennifer Dan gitu. Nah, yang Niki tanyakan iya atau tidak? Saya sudah menjawab tadi, Niki. Jadi nggak dijawab nih. Nah, silahkan di. Nah, maksud dari jawaban Pak Haris kalau yang Bapak pilih tadi apa? Menggunakan sebuah ayat memberikan gambaran bahwa ketika suami tidak ada, sebagai seorang wanita atau istri adalah menjaga semua kesuciannya. Itu sebenarnya memberikan gambaran, perlu dikonfirmasi lebih lanjut. Tidak menjawab secara langsung, Artinya adalah tapi ada sesuatu di situ yang berkaitan dengan sebuah konfirmasi, ada peristiwa sebelum ia berselingkuh dengan intinya Jennifer. yang Mbak Popi lihat dari pernyataan Mas Haris apa tadi? Dan tadi menjawab pertanyaan Niki bahwa Niki menanyakan bahwa apa benar ada dugaan Sarita katanya berselingkuh dengan Pria lain. pria lain sebelum
dari Jennifer Papa Haris Dunn sama dengan Mas Jennifer. Haris? Jawabannya pertama Jawabannya tadi adalah adalah itu. istighfar pertama kali. Tapi Astagfirullahaladzim. kalimatnya ia tidak mengatakan secara langsung bahwa iya atau tidak, tapi memberikan sebuah ayat di situ. Artinya adalah Artinya bisa jadi kita perlu konfirmasi secara langsung nih. Kenapa? Karena bisa 50% benar adanya. 50% itu informasi yang Perlu Tapi bisa konfirmasi jadi lebih dalam. Mbak Sarita selingkuh karena Jadi- Pak Harisnya udah sering ketahuan selingkuh berkali-kali. ini kalau benar ya. Oke, ini kalau Ini benar. kalau benar, Namun- ya. Ini Namun, masih 50% namun nih. kalau dari jawaban dari Mas Haris tadi yang menurut Mbak Popi lihat sebagai pakar micro expression, dia sebetulnya tahu nggak? Kita pembahasannya fokusnya kepada konten, karena kita nggak ngeliat ekspresinya kan. Jadi kontennya Oke, dari tersebut bahasa adalah intonasi kalimatnya adalah? intonasinya tersebut ada kemarahan di situ, karena ada peninggian suara. Kemarahan atas Kemarahan. pertanyaan Niki apa kemarahan atas itu diingatkan kembali? Karena diingatkan kembali, gitu loh. Tapi ia kembali lagi untuk menyampaikan dalam bentuk ayat, gitu loh. Berarti gambaran di sini ayat ini adalah memberikan sebaiknya seorang wanita tuh menjaga kesuciannya. Iya. Berarti Ya itu yang ditekankan tadi ya. Iya. Dan mudah-mudahan Mbak Sarita termasuk dalam golongan ini tadi Iya, saya dengar mudah-mudahan. ya. Makanya kita perlu konfirmasi lagi keduanya, gitu loh. Oke, Mas Dan Haris, tadi ya. menariknya lagi juga di sini kita tadi juga dapat gambaran bahwa saya bertanggung jawab terhadap anak-anak saya. Ya, seperti tadi Ya. kata dari pengacara Mas Haris, sahabatnya juga bahwa Mas Haris adalah orang yang menyayangi dan bertanggung jawab sama Bertanggung anak-anaknya. jawab terhadap anak-anaknya. Mas Haris, terakhir saya mau nanya Mas Haris. Mas Haris, Ya, ya. Ya. kalau sekarang saya yakin sekali Mbak Sarita dan anak-anak sedang menonton. Mm-mm. Oke, saya pengen Mas Haris mengatakan dari hati yang paling dalam apa yang ingin Mas Haris katakan sama mereka. Karena Oke, ya. karena saya tidak mau juga kasus ini dimanfaatkan oleh media-media atau pihak-pihak lain untuk memanfaatkan ini. Dan tadi tambahan dari saya, Mas Haris juga perlu mendapat gambaran bahwa satu anak kita sama-sama mengakui. Saya melihat dari video bahwa spontanitas terjadi pada waktu itu. Benar bahwa anak tersebut mengalami spontanitas ya. Sampai ia melakukan pemukulan kekecewaan. Artinya Mas Haris di sini paham banget kalau ia kecewa. Satu. Kemudian ditambah lagi pada saat dia kecewa tidak tahu menyalurkan kemana, komunikasi mungkin terhenti dan kekecewaan melihat orang tuanya karena keributan, akhirnya ini penyalurannya. Nah, ditambah lagi dengan tadi dia mendapatkan begitu ditegur oleh yang bersangkutan nih. Iya. Jennifer Dunn menegur dia di depan orang-orang ramai. Itu membuat Oke. dia kecewa. Oke. Ditambah lagi ia dipukul. Nah, ini perasaannya Iya, iya. seperti apa? Oke, Mas Haris silakan Mas Haris. Ya, pertanyaannya yang jelas yang mana nih? Oke, Yang gini mana aja. yang saya harus jawab dulu? Yang Apa yang ingin kalau Mas Haris anak katakan sama anak-anak dan istri yang sedang menonton? Oke, jadi gini ya. Mereka adalah orang-orang yang saya kasihi dan saya sayangi. Tidaklah pernah berkurang kasih sayang saya kepada mereka. Terlebih untuk anak-anak ya. Anak-anak saya prioritaskan. Nah, kalau dalam perjalanannya ada sesuatu yang tadi disampaikan oleh Mas Firman mengenai takdir, ya, ini antara saya dengan ibunya. Tapi tidak sama sekali ada niatan dari saya untuk mengurangi rasa sayang saya, cinta saya, tanggung jawab saya kepada anak-anak saya. Ya, jadi anak-anak saya seperti ini penyebabnya satu. Adanya media-media atau informasi-informasi yang menyudutkan. Akhirnya terkesan kondisinya, wah ini bapak saya adalah penyebab. Nah, padahal belum tahu apa yang menjadi penyebabnya itu. Dan saya tidak akan terpancing apa yang menjadi penyebabnya itu. Jadi dalam pertanyaan tadi awal, saya berbeda. Saya bukan orang yang akan mempublikasikan hal apapun dalam rumah tangga saya. Jadi saya kembali kepada poin pertanyaan, tidak ada yang berubah atau berkurang dalam memberikan kasih sayang saya kepada mereka. Mas Haris cinta dengan istri dan anak-anak masih? Uya bisa lihat, Uya berkawan saya sejak lama ya. Dengan istri saya? Dengan istri Mas Haris? Babi, Bukan istri saya. Dengan istri Mas Haris. dengan istri Pak Haris dan anak-anak. Mana ada Uya. Iya, salah ngomong Om. Mas Haris kalau dengan istri Mas Haris masih cinta?
Mana ada seorang suami yang tidak mencintai istrinya walaupun suaminya sudah dibuka aibnya di mana-mana. Mas Haris, masih tetap pernikahan ini berlangsung? Berharap berlangsung. Saya selalu ya membiasakan dalam kehidupan saya, ya selalu apapun yang saya lakukan, saya ikuti apa yang menjadi ketentuan Allah Taala. Iya. Ya, Mas Haris apapun sendiri itu. masih ingin pernikahan ini tetap ada? Saya jawab, kalau Allah menentukan, kalau Allah mentakdirkan ini tetap ada, itu yang baik buat saya. Keinginan Mas Apapun Haris yang sendiri? ditakdirkan. Yang di hati Mas Haris sendiri? Keinginan buat saya, untuk kelangsungan ini, saya harapkan baik adanya. Baik adanya, apapun dan bagaimanapun keadaannya. Iyalah Om, daripada sama Jennifer Dunn ngapain? Masih banyak cewek-cewek di luar sana yang bagus. Astagfirullahaladzim. Coba tolong dikoreksi. Iya, balik lagi di pagi-pagi pasti happy. Oke, Mas, sebagai pengacara dari Mas Haris dan sahabat dari keluarga mereka, ini kan mungkin saja kalau setelah ini banyak program-program lain atau acara-acara lain atau infotainment yang mewawancara Syafa atau Mbak Sarita. Kalau dari Mas sendiri gimana sebagai pengacara? Kalau saya melihat ada undang-undang perlindungan anak. Anak tidak boleh dieksploitasi yang di bawah 18 tahun. Jadi intinya kalau Syafa misalnya, tidak boleh ditanyakan soal masalah orang tuanya di ruang publik ya? Betul. Karena ini adalah tontonan dan kalau bisa jadi tuntunan. Tidak boleh mempertontonkan orang di bawah umur untuk menceritakan kejadian yang mungkin ada unsur tindak pidananya. Dan mereka adalah satu keluarga. Tidak boleh saling membuka aib. Itu sebenarnya yang paling penting. Terlepas misalnya tadi Mas Haris katakan ada mendidik. Itu mungkin betul juga. Dan diakui oleh Mas Haris ya. Rasulullah juga kan mengajarkan boleh memukul pantat atau betisnya anak kan. Kalau misalnya ini Oke, kan saya jelaskan begitu. tadi ya. Artinya, jadi intinya adalah yang diharapkan adalah ini adalah baik-baik saja untuk mereka, baik-baik untuk Mas Haris, untuk Mbak Sarita dan anak-anaknya. Kita pengennya begitu ya. Betul. Karena saya sangat akrab sama Mas Haris, sama Mbak Sarita, sama Mbak JJ juga. Artinya kalau bisa tidak ada kisruh lagi lah. Ini semuanya jadi pembelajaran kita intinya semua. diharapkan bahwa setelah ini biar dibicarakan baik-baik oleh mereka. Kalau perlu kita fasilitasi di sini aja. Betul. Ya. Tapi kalau jika difasilitasi datang ke sini, datang dong JJ. Iya, oke. Tapi jika kalau Safanya mau gimana? Payah Soalnya loh, di bawah Mama beraninya umur ngambil laki kan orang nggak aja, boleh nggak berani dipertontonkan. kesini. Tapi kalau Safanya yang ingin, Ya. Intinya tidak boleh dipertanyakan soal kasus yang di luar konteks seorang anak ya. Betul. Gak boleh ditanyakan soal perceraian, soal apa tidak boleh ya. Oke. Terima kasih banyak Mas. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Mas Firman. Thank you banget. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Terima Haris. kasih Pak. Thank you. Ya.